Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, by the way Saudara, kelihatannya yang diundang itu adik saya, tapi dia berhalangan jadi saya datang. Ya. Jadi kemarin ketika diminta foto oleh majelis ya pembinaan Pak Timothy, saya kemudian telat membalas ya, saya lupa. Lalu ketika saya sadar, tahu-tahu itu sudah beredar di mana-mana gitu. Ada teman-teman yang posting, itu foto saya mungkin 12-13 tahun yang lalu. Ya, jadi ya kira-kira itu kalau adik saya paling kecil begitu. Baik saudara, sore hari ini saya diberikan sebuah tema yaitu Does God Exist? Apakah Allah itu ada? Saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang akan menentang ketika kita membicarakan topik seperti ini. Karena buat sebagian orang topik ini tidak perlu diangkat. Ya, Alkitab dari awal sampai akhir dia assume bahwa Allah itu ada. Ya, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, Allah itu tidak pernah berusaha menjelaskan kenapa dia ada dan sebagainya. Memang nggak ada. Nggak ada bagian-bagian seperti itu. Allah langsung membuka Alkitab ini dengan assume dia memang sudah ada di sana dan hanya bercerita tentang apa yang dia lakukan. Begitu juga ketika di dalam kisah Ayub, ketika Ayub bertanya tentang apa yang Allah lakukan, sebenarnya Allah tidak menjawab kepada dia kenapa dia lakukan apa yang dia lakukan. Ya. Allah hanya kemudian menantang kembali Ayub untuk dia menceritakan kalau dia tahu, kalau dia paham, kalau dia berhikmat untuk dia meresponi. Begitu. Maka saudara, sebagian orang beranggapan bahwa topik-topik seperti ini, apakah Allah itu benar-benar ada dan sebagainya, tidak perlu kita bahas. Ya. Saudara, di satu sisi memang benar bahwa pembahasan kita tentang keberadaan Allah itu pun bukan karena itulah kemudian dia ada. Ya, karena dia terus menyatakan dirinya dari masa ke masa, bahkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh tidak percaya dia pun, dia bisa dengan caranya sendiri kemudian mengubahkan hati orang itu dengan menggunakan berbagai sarana dan cara lain untuk membuat orang itu bertobat. Memang benar itu terjadi. Tapi saudara, kita juga ingat bahwa ada kisah-kisah seperti Augustine, ya, Santo Agustinus. Ya, dia hidup di akhir abad ke-4 dan kemudian sampai dengan tahun 430, itu pertengahan abad ke-5. Augustine atau Agustinus, dia adalah seorang yang belajar ya pada masanya. Dan ketika dia belajar, kemudian dia membaca Alkitab, dia mendapati di dalam Alkitab ini kok sepertinya banyak hal yang gak masuk akal ya, itu menurut dia. Ya, sampai hari ini juga masih banyak orang yang berpandangan Alkitab itu tidak masuk akal gitu kan. Maka dia berpikir, ini Alkitab orang Kristen ini bodoh banget, begitu. Dan dia tidak pernah percaya, saudara. Tapi di dalam hatinya sebenarnya selalu ada keinginan untuk tahu sebenarnya apa sih yang dibicarakan di sana. Dia selalu bertanya dan selalu mencari tahu sebenarnya apa sih di sana. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kepada dia. Pada masa itu sayangnya, ya di awal abad ke-4 itu, kita tahu tahun 320-an itu kerajaan Roma itu menjadi kerajaan yang Kristen, menerima Kristen, ya menerima kekristenan sebagai agama resmi, betul. Dan tahun akhir abad ke-4 itu, ya ketika Kaisar Theodosius berkuasa, itu tadi Kaisar Konstantin, kemudian Kaisar Theodosius berkuasa, Kaisar Theodosius menjadikan kekristenan sebagai agama resmi. Maka orang-orang itu berbondong-bondong jadi Kristen, termasuk ada para imam dan sebagainya yang ketika mereka melayani, itu mereka dalam situasi yang sudah sangat nyaman dan sebagainya sehingga mereka terbuai dengan situasi itu dan banyak dari mereka yang tidak bisa memberikan jawaban kepada Agustinus. Agustinus mendapati ini hamba-hamba Tuhan aja gak bisa menjawab pertanyaan saya, buat apa saya percaya? Kira-kira seperti itu. Maka saudara, ketika dia kemudian ketemu dengan filsafat-filsafat Plato dan sebagainya, dia lebih condong ke sana, ini lebih menarik. Ya, ini lebih memberikan jawaban. Bahkan dia pernah ketemu dengan satu ajaran sesat yang disebut dengan Manikeisme. Manikeisme ini diajarkan oleh seorang bernama Mani, itu dari aslinya dari Persia. Dia mencampurkan Zoroastrianism, itu kepercayaannya orang Persia, dengan iman Kristen. Dan kemudian Augustine melihat kayaknya ini menarik dan dia mengikuti Manikeisme itu selama bertahun-tahun. Dan dia mempertobatkan banyak orang ke dalam aliran Manikeisme itu. Sampai satu saat dia pergi ke kota Milan, ya ke kota Milan. Di kota Milan itu dia mendengar ada seorang pengkhotbah yang baik bernama Ambrosius atau Ambrose. Ketika dia mendengar bahwa ada seorang bernama Ambrose yang pintar berkhotbah ini,
Dia bidangnya itu tuh mengajar orasi, begitu, mengajar berpidato dan sebagainya. Maka dia pikir saya pengen tahu tekniknya. Dia datanglah ke gereja. Di gereja dia berusaha untuk mempelajari ilmunya Ambrose di dalam berkhotbah. Tapi bukannya hanya belajar ilmu berkhotbahnya Ambrose, dia kemudian mendengar Ambrose bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini selama ini dia pikirkan, dia pertanyakan. Kok ternyata Ambrose bisa menjelaskan yang selama ini saya pikir ini bodoh, ini tidak punya jawaban dan sebagainya. Kok bisa dijelaskan? Dan sampai akhirnya kita tahu ceritanya, akhirnya Agustinus bertobat dan dia dibaptiskan oleh Ambrosius. Saudara, jadi kita melihat bahwa cara Allah memperdebatkan orang berdosa itu beda-beda. Kadang-kadang dia sentuh hatinya demikian rupa sehingga dia tidak bisa menolak itu. Kadang-kadang dia sentuh rasionya sehingga kemudian rasionya itu menyatakan memang benar ada Allah dan dia kemudian dibawa kepada Allah. Maka saudara, hari ini topik ini menjadi sangat penting ya, dan saya membawakan beberapa ada remote ya kalau boleh. Ya, di slide berikutnya. Saya ingin mengajak kita untuk membaca beberapa ayat terlebih dahulu, 2 saja. Yang pertama dari Kisah Rasul 17, ayat 16 sampai 17. Ini adalah kisah ketika Paulus di kota Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di kota Athena, sangat sedih hatinya. Thank you, Pak. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Saudara, kita melihat bagaimana Paulus ketika dia di Athena, dia menantikan teman-temannya sesama orang percaya datang, dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung berhala, dan dia kemudian menyimpulkan bahwa orang-orang ini tidak mengenal Allah yang dia sembah itu, dan dia sangat sedih hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia mempunyai compassion kepada orang-orang ini. Maka kemudian dia bertindak. Dia berani mendatangi orang-orang yang tidak percaya ini di dalam konteks mereka. Dia datang kepada mereka. Ya, perhatikan bahwa Paulus tuh tidak mengundang mereka, ayo ke sinagog. Ya, nanti kita bicara di situ. Enggak. Tapi dia datang kepada mereka ya di pasar. Kenapa di pasar? Ya, pasar atau agora. Ya, pasar atau agora pada masa itu adalah mungkin kayak mall kita pada hari ini. Ya, bahkan di pasar itu tidak hanya orang ngumpul ngopi, tapi mereka diskusi. Ya, orang-orang Yunani itu dikenal suka diskusi dan sebagainya. Bahkan di bagian yang sama ini dikatakan orang Yunani itu tidak punya hobi lain selain mendengarkan, membicarakan sesuatu yang baru, begitu. Maka Paulus datang kepada mereka untuk kemudian dia bicara dengan mereka di dalam konteks mereka. Ya, dan kalau saudara perhatikan lebih lanjut di sana dia mengatakan, aku melihat bahwa kalian ini sangat saleh. Kalian ini punya patung, bahkan punya Allah yang tidak dikenal. Nah, Allah yang tidak dikenal ini yang mau saya kenalkan. Begitu. Dia pintar cari celah untuk masuk. Nah, saudara, saya rasa kita juga perlu senantiasa di tengah-tengah konteks kita masing-masing, lihat apa sih sebenarnya menjadi pencarian orang dan kita juga bisa untuk masuk ke sana, untuk berbicara dengan mereka. Ya, Paulus di sini dia tidak menghakimi mereka, tapi dia bertukar pikiran dengan mereka. Ya, jadi ini dengan sebuah percakapan yang sehat, bukan yang menghakimi, bukan yang jejelin pikirannya, dia tidak, tapi dia ajak untuk mereka berpikir dengan pikiran yang sehat. Begitu. Bagian yang lain dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban, ya harusnya pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, Petrus mempersiapkan orang-orang percaya yang saat itu mereka banyak ditekan oleh orang-orang tidak percaya, mereka ditekan oleh pemerintah bahkan mulai begitu ya, untuk mereka siap memberikan pertanggungjawaban ya untuk iman mereka. Artinya apa? Artinya mereka harus tahu apa isi dari iman mereka, apa yang mereka percaya mereka harus tahu. Ya, jadi kalau kita diperhadapkan apakah kita beriman kepada Allah, betul kita beriman. Tapi iman kita itu bukan iman yang pokoknya. Ya pokoknya saya udah dengar di gereja, Muse mengatakan begini, itu dia. Ya. Tapi jelaskan, nggak tahu, pokoknya Muse udah ngomong begitu. Ya. Pokoknya Contoh Stefanus sudah ngomong begitu, iya deh, pokoknya iya deh.
Ya, dia udah rela untuk tinggalkan hobinya yang lain, tinggalkan impian yang lain, dia jadi hamba Tuhan. Saya yakin tuh, gak mungkin kan dia meninggalkan hobinya karena mengikuti sesuatu yang salah. Pasti benar, saya percaya. Jangan begitu, bisa aja dia salah, gitu kan. Kita harus cari tahu saudara, dan kita harus mempunyai alasan kita sendiri, kita harus mempunyai sebuah pertanggungjawaban sendiri kenapa kita percaya. Ya. Iman itu benar, tidak bisa dijelaskan seluruhnya dan rasio, tapi rasio itu bisa menjelaskan banyak hal tentang iman kita. Jangan lupa bahwa iman itu diberikan oleh Allah, rasio diberikan oleh Allah juga. Allah juga yang memberikannya, dan dia ingin kita menggunakan rasio kita untuk itu. Nah, di luar sana ada orang-orang tidak percaya yang mungkin bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori. Ya. Next. Boleh tolong next. Mungkin nggak nyampe kali ya atau apa ya. Oh, nyampe kok. Ya. Yang pertama adalah orang-orang skeptik. Saudara, istilah skeptik ini sebenarnya dapat berbicara bahwa orang yang meragukan sesuatu gitu ya. Tapi skeptik itu juga bisa menyebut kepada orang-orang yang memang atau bahkan aliran yang mereka ragukan semuanya, termasuk Allah. Ya, mereka ragukan semuanya. Pokoknya ini gak mungkin deh ilmu atau pengetahuan atau pikiran manusia tuh bisa mencapai sesuatu yang seperti Allah, itu gak mungkin. Lupakan saja. Ada juga orang-orang yang disebut agnostik. Ya, A itu tidak, gnostik itu pengetahuan sebenarnya. Ya, gnosis itu pengetahuan. Ini adalah orang-orang beranggapan bahwa kita tidak mungkin mempunyai pengetahuan untuk bisa mengetahui yang namanya Allah itu ada atau tidak. Gak mungkin kita bisa mempunyai pengetahuan seperti itu. Ya, maka dia katakan we simply don't know. Ya, jadi dia tidak mengatakan aku tidak percaya Allah atau mengatakan aku percaya Allah. Dia mengatakan kita gak tahu. Kita gak tahu. Okay? Nah, saudara, saya rasa dalam hal ini orang-orang agnostik ini simpelnya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya untuk apa yang mereka simpulkan. Kalau misalnya masih sampai di satu kesimpulan we don't know, then you have to find out. Ya, maka kamu harus coba cari tahu. Jangan berhenti di situ. Karena kalau benar ada Allah, maka ini harusnya mempengaruhi, mengubah cara kita memandang dunia dan bagaimana kita hidup. Betul nggak? Itu akan sangat menentukan sekali. Jadi nggak boleh kita biarkan, ya udahlah kita nggak tahu, ya udahlah, ya kita nggak tahu dia ada atau tidak, terserah gitu. Nggak bisa begitu. Ya, kita sangat tidak bertanggung jawab kalau kita mengambil posisi di sini. Yang ketiga adalah ateis. Ateis ini pada dasarnya adalah orang yang mengatakan tidak ada Allah. Atheos, ya tidak ada Allah. Orang-orang seperti ini sebenarnya bisa dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu ateis teoritis. Orang-orang ini benar-benar dia berkeyakinan tidak ada Allah, dan dia dengan filosofi mungkin, dengan berbagai teori, argumen mengatakan tuh kan, saya bisa buktikan Allah itu tidak ada. Tuh kan, kita gak bisa buktikan Allah ada. Begitu. Kira-kira ini orang-orang ateis teoritis. Tapi juga ada yang disebut dengan ateis praktis. Orang-orang ini mungkin dia tidak pernah menyangkali keberadaan Allah. Dia juga bahkan bisa jadi adalah orang-orang beragama, termasuk agama Kristen, ke gereja dan sebagainya, tapi pada dasarnya tidak meyakini Allah itu dan tidak hidup seturut dengan apa yang Allah ajarkan di dalam agama masing-masing atau kepercayaan dia masing-masing. Ya, seakan-akan dia percaya Allah, tapi dia hidup ya seperti biasa aja. Dalam agama apa saja kita juga temukan orang-orang yang misalnya dia bisa aja ngebicara Allah begitu indah, tapi hidupnya kita lihat tidak mencerminkan dia percaya Allah. Betul nggak? Ya, ini yang juga di dalam bukunya seorang bernama Craig Groeschel, kalau nggak salah dia katakan the Christian atheist. Ya, ini orang Kristen ateis, begitu. Dia hidup seperti Kristen, tapi dia mengaku Kristen, tapi dia hidup seperti ateis. Nah, saudara, kita akan masuk ke isu apakah Allah itu ada. Orang-orang tidak percaya itu beranggapan bahwa the burden of proof atau beban untuk membuktikan keberadaan Allah itu ada pada orang percaya. Kamu kan percaya ada Allah, buktikan dong. Ya, buktikan dong. Jadi seperti di pengadilan, kamu menduga saya saya korupsi, buktikan dong saya korupsi. Atau sebenarnya ada pada orang yang tidak percaya itu yang harus membuktikan. Mereka yang mengatakan tidak ada Allah, dan mereka yang harus buktikan tidak ada Allah. Siapa sebenarnya yang punya burden of proof ini?
Maka saya kasih dulu sebuah ilustrasi begini. Kalau ada satu orang, tiba-tiba satu hari dia turun ke sungai dekat sini, lalu kemudian dia mulai ngayak, dia pengen cari emas. Apa yang bisa saudara katakan tentang itu? Boleh next? Kalau dia tiba-tiba ngayak di sungai pasir gitu ya, dia cari emas. Apa yang saudara katakan? Ada emas atau tidak di Karawaci? Ada nggak? Ada emas nggak di Karawaci? Nggak ada. Nggak ada. Yang bilang ada? Yang bilang ada emas di Karawaci. Saudara, saya punya jawaban, ada. Ya, mungkin itu bentuknya cincin yang dijatuhkan orang. Mungkin itu bentuknya gelang yang dijatuhkan orang. Mungkin itu adalah emas yang zaman dulu nenek moyang kita ya pernah lewat sini, lalu tasnya jatuh, emas itu masih dalam kantong lalu terkubur. Untuk mengatakan bahwa di Karawaci tidak ada emas, Bapak Ibu punya beban, gali seluruh Karawaci ini, ya, ayak setiap pasirnya, buktikan bahwa tidak ada satupun emas di situ. Betul nggak? Jadi beban untuk mengatakan bahwa tidak ada Allah itu jatuh kepada orang yang tidak percaya. Karena kalau saya sebagai orang Kristen, saya pegang Alkitab yang adalah wahyu Allah, ya buat saya ya, dan bagi saudara saya berpendapat ini adalah wahyu Allah. Allah menyatakan dirinya bahwa dia ada dan dia menghendaki saya hidup seperti A dan seperti B dan seperti C. Maka saya tidak punya tanggung jawab untuk membuktikan Allah itu ada. Karena Allah sudah menyatakan dirinya, saya terima firman-Nya. Oke? Tapi orang yang mengatakan tidak ada Allah, dia berkewajiban membuktikan tidak ada Allah. Dia harus keliling seluruh alam semesta ini, yang katanya lebarnya itu 9,4 miliar tahun cahaya, kelilingi itu, 94 miliar tahun cahaya, kelilingi itu, buktikan tidak ada Allah. Dan jangan lupa, bukan hanya dunia fisik, tapi dunia spiritual. Ya. Karena realitanya adalah di dunia kita kan kita mengalami yang fenomena-fenomena yang paranormal fenomena begitu kan, ya kan? Jadi kamu harus buktikan itu. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, saudara. Mereka nggak bisa membuktikan, nggak pernah bisa membuktikan. Ya, bahkan sebenarnya ya kalau mereka kemudian bisa membuktikan, mereka lah Allahnya itu. Karena dia sudah tahu segala sesuatu. Dia sudah selidiki di balik setiap batu, dia sudah selidiki di balik setiap planet, di dalam setiap inti planet yang ada, inti bintang yang ada, dia sudah menjadi Allah. Pada tahapan itu. Nobody can go there. Ya, secara umur manusia aja, manusia gak akan bisa membuktikan itu. Nah saudara, mungkin orang-orang tidak percaya kemudian berkata begini, tapi kan kami memang tidak percaya Allah, jadi kami tidak perlu membuktikan. Oke, kalau dia ngomong begitu, itu juga bisa diterima. Tapi gini, kalau begitu, jelaskan asal-usul alam semesta ini. Kalau kamu tidak percaya Allah dan kamu katakan kamu tidak perlu membuktikan, oke, itu bisa diterima. Tapi sekarang jelaskan kepada saya, kenapa ada alam semesta ini dengan segala keteraturannya, bagaimana ini bisa terjadi? Apa itu yang baik dan jahat, kenapa kita bisa mengatakan sesuatu baik, sesuatu jahat, sesuatu indah, sesuatu tidak? Jelaskan itu. Ya. Karena kalau saya sebagai orang percaya, saya bisa menjelaskan itu. Itu asalnya dari Allah saya, yang besar melebihi segala sesuatu, yang tidak di dalam waktu, yang tidak di dalam ruang, dan dialah yang menciptakan alam ini. Oke? Tapi, kalau dia tidak percaya, maka dia tidak bisa mengatakan begitu. Dia harus jelaskan asal-usul alam semesta. Dan biasanya mereka akan gagal, akan berhenti di satu titik, saudara. Berhenti di mana? Berhenti di Big Bang dan sejenisnya. Ya. Dan biasanya di situ berarti mereka bertentangan dengan teori-teori yang mereka yakini. Mereka yakin bahwa rasio itu adalah ukuran dari segala sesuatu misalnya, tapi mereka melanggar aturan mereka. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu harus dibuktikan baru bisa benar, betul kan? Itu kan yang kita pelajari kan di ilmu di ilmu pengetahuan banyak kan begitu kan ya, harus bisa dibuktikan. Ya orang-orang positivism misalnya mereka mengatakan ini harus di-proven. Kalau nggak bisa di-proven kita nggak bisa katakan itu benar. Ya, nah buktikan itu. Mereka sampai ke Big Bang. Siapa yang bisa membuktikan Big Bang? Siapa yang bisa membuktikan? Untuk membuktikan bahwa Big Bang terjadi, mereka harus siapkan sebuah ruang hampa. Lalu ruang hampa itu di dalamnya harus terjadi sebuah ledakan yang begitu hebat, begitu kencangnya, sehingga menghasilkan berbagai materi, panas dan sebagainya, energi yang luar biasa, sehingga
Ya, menurut mereka usia alam semesta ini 13,7 miliar tahun. Ya, 13,7 miliar. Sampai 13,7 miliar tahun kemudian alam semesta ini masih terus expanding. Masih terus expanding. Belum berhenti efek dari ledakannya, itu menurut mereka. Ya, kalau kenapa masih bergerak, kenapa masih expand? Karena efek ledakannya itu masih terasa. 13,7 miliar tahun kemudian. Saudara, di Jepang itu konon kabarnya bekas ledakan bom atom itu masih meledak-ledak. Saudara percaya nggak? Ya enggak lah, bohong banget gitu kan. Ya enggak lah, itu bom atom loh. Bom atom loh. Ya, itu bom paling besar yang pernah menimpa manusia. Tes yang lain, bom atom yang lebih besar lagi, katanya namanya Tsar Bomba. Ya, Tsar Bomba, itu kaisarnya bom gitu. Itu punya Rusia. Berkali-kali lipatnya punya Amerika itu, yang ngebom Jepang itu. Itu pun sudah berhenti efeknya. Tapi efek dari ledakan Big Bang itu sampai sekarang 13,7 miliar tahun kemudian itu masih terus expanding alam semesta. Saudara, mereka harus bisa menunjukkan sebuah ruang hampa, tidak ada apa-apa, ya, karena tidak ada Allah. Betul gak? Mereka harus siapkan sebuah ruang hampa, lalu di sana harus ada sebuah Big Bang. Kalaupun Big Bang terjadi, ya, kalaupun Big Bang terjadi, kita akan bilang, itu ada yang bikin, kamu yang bikin. Betul gak? Kamu yang bikin Big Bang ini. Kalaupun kamu berhasil bikin ada sebuah Big Bang seperti ini, kamu yang bikin. Kamu yang siapkan ruang hampanya, kamu yang ledakin, kamu yang bikin sesuatu sehingga terjadi ledakan itu hasilkan energi demikian besar. Maka kenapa alam semesta itu Big Bang-nya tidak ada yang bikin? Saya percaya ada yang bikin, Allah. Nangkap gak saudara? Ya. Dan kalaupun kemudian dia bisa ciptakan Big Bang itu dan dia bikin, dia oke lah saya bikin. Ya, tapi saudara itu pun tidak bisa membuktikan ya bahwa dia telah berhasil mereplikasi. Karena ledakan yang dia bikin itu mungkin sangat minor sekali dibandingkan Big Bang yang sebenarnya. Oke. Jadi beban mereka itu sangat besar, saudara. Maka di dalam seorang teolog dari Inggris bernama G.K. Chesterton, ya boleh next, ya saya kayaknya ini agak kurang peka ya, jaraknya mungkin agak kejauhan. G.K. Chesterton katakan, atheism is the most daring of all dogmas, for it is the assertion of a universal negative. Jadi ateisme itu adalah sebuah doktrin yang paling berani. Karena dia menegaskan sebuah negatif universal. Begitu, bahwa dia menolak semua itu hal-hal yang tadi itu. Ya, jadi itu adalah sebuah doktrin yang paling berani. Kalau mereka mengatakan kita beriman, iman kamu tuh beriman, iman itu bohong, kosong dan sebagainya, iman mereka jauh lebih besar lagi. Kita beriman kepada Allah yang mewahyukan kepada kita, yang kita bisa nanti lihat konsistensinya, mereka jauh lebih besar lagi imannya. Imannya sulit untuk mereka pertanggungjawabkan. Next, saudara. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, bagaimana kemudian kita merespon? Kita bisa melihat kepada alam semesta dan kita bisa menjelaskan itu. Saudara, kita memang bisa mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang spiritual, bukan yang fisik, sehingga kita tidak bisa datang dan tunjukkan ini loh Allah. Ya, nggak bisa seperti itu. Tapi kita bisa membuktikan melalui banyak hal, termasuk melalui pemikiran-pemikiran rasional, berdasarkan bukti-bukti fisik yang ada. Ya, saudara, kita kan kadang-kadang lihat ada rekonstruksi kejahatan kan ya. Apakah pada saat rekonstruksi kejahatan saya harus membunuh seseorang untuk menunjukkan bahwa pembunuhan itu benar terjadi? Perlu nggak? Nggak perlu. Nggak perlu, dari bukti-bukti yang ada aja. Bahwa sebelumnya ada mayat ditemukan di situ. Ya kan? Bahwa sebelumnya di situ ditemukan ada rambut, di situ ditemukan ada sendal yang putus mungkin, itu sudah membuktikan bahwa ada sesuatu terjadi. Ada sendal yang kepotong atau ada baju yang sobek karena pisau tertentu. Ya, kalau misalnya itu karena penembakan peluru itu kemudian cocok dengan pistolnya, itu sudah membuktikan. Saya nggak perlu harus rekonstruksi kemudian panggil satu orang, ya tutup matanya lalu tembak tuh kan ada pembunuhan gitu, nggak perlu. Ya, kita nggak perlu benar-benar mereplikasi itu, tapi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, keberadaan alam itu sendiri, alam semesta ini sendiri sebenarnya sebuah bukti yang sangat solid tentang keberadaan Allah. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa energi Big Bang itu datangnya dari mana? Itu bertentangan dengan apa yang di dalam ilmu fisika disebut teori kekekalan energi. Ya kan ya, energi itu hanya bisa berubah bentuk, tapi tidak hilang. Ya kan? Atau dia bisa berpindah, tapi gak hilang. Nah, tiba-tiba keluar energi yang 13,7 miliar tahun kemudian masih terus expanding, itu dari mana?
Gak bisa dijelaskan. Kalau kita bisa mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aku beriman, aku punya Allah yang seperti itu. Nah, nanti tentunya kita akan terus dukung dan bukti. Sampai di situ saja kita belum bisa menunjukkan bahwa Allah itu sudah ada, belum bisa. Ya, tapi kita menunjukkan bahwa saya punya jawaban buat itu. Setidaknya kamu gak ada jawaban, saya sudah punya. Lalu hal lain mengenai alam semesta ini kita bisa mengatakan bahwa ada Allah yang ikut campur adalah begini. Para ilmuwan mengatakan usia alam semesta ini 13,7 miliar tahun. Tapi saudara, mereka juga mempunyai masalah lain dengan hal ini karena kenapa? Lebar alam semesta ini 94 miliar tahun cahaya. Jadi usianya 13,7 miliar, tapi lebarnya itu tuh 94 miliar tahun cahaya. Kok bisa? Kok lebarnya itu lebih lebar daripada usianya sendiri? Dan ini lebarnya tahun cahaya loh. Artinya dengan kecepatan menyebar, ya, dengan kecepatan cahaya, itu berlipat-lipat lebih tua daripada usia alam semesta ini. Ya, mereka nggak bisa menjelaskan itu, saudara. Sains modern tidak bisa menjelaskan tentang keberadaan alam ini, ya. Tapi kita setidaknya mempunyai jawaban bahwa Allah menciptakan. Ya, mereka tidak punya buntu, tapi kita bisa mengatakan Allah yang menciptakan. Allah dari mana? Allah tidak memberitahu kita. Ya, dan itu sesuatu yang make sense. Ya, misalnya begini. Saudara punya profesor gak? Di kampus yang masih kuliah, punya profesor? Profesornya dari mana saudara tahu? Gak selalu kita tahu kan? Hanya karena kita tidak tahu profesor kita dari mana, apakah kita mengatakan profesor kita tidak ada? Gak begitu. Dia bisa ada dan dia tidak perlu beritahu kita, teorinya bisa ada, ya. Tapi kita gak tahu dia dari mana. Tapi kita tahu dia ada. Saudara, sampai di sini, kemudian kita lihat yang kedua. Alam semesta itu bukan sekedar ada, tapi dia tertata dengan begitu rapinya. Saudara, ini bertentangan dengan kerapian alam semesta ini, keteraturan alam semesta ini bertentangan dengan teori orang-orang yang bicara soal Big Bang itu. Ada yang pernah bikin ledakin petasan, lalu polanya itu jadi unicorn, gitu? Ada nggak? Atau ledakannya dia bentuknya bintang? Sebenarnya ada sih, kembang api. Iya kan, ada kan, kembang api kan bisa kan ledakan terus jadi indah gitu. Tapi siapa yang bikin ledakan, lalu kemudian ledakannya itu jadi gedung Dinaplas. Ya, gedung Dinaplas ini udah agak tua nih, kita mau renovasi, ledakin aja, tung, kemudian dia jadi gedung yang lebih bagus. Itu hanya terjadi di dunia SimCity, betul nggak? Kita demolish bangunannya, kita bikin bangunan yang baru, lebih bagus deh, begitu. Gak bisa saudara, ledakan itu harusnya kemudian membuat sesuatu itu jadi chaos. Tapi kita melihat bahwa di alam semesta ini ada keteraturan yang demikian rupa. Datangnya dari mana? Saudara, para orang-orang yang tidak percaya di luar sana, boleh tolong next lagi. Contohnya adalah seorang bernama David Christian. Saya coba cari tahu apakah orang ini sebenarnya diam-diam dia mengajarkan kekristenan, doktrin tentang penciptaan dan sebagainya, tapi saya gak melihat jejak itu. Dia katakan begini, alam semesta ini, ya The Big History Project ini bahkan didukung oleh Bill Gates. Ya, dia mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi karena condition yang dia sebut the Goldilocks condition. Saudara tahu kisah tentang Goldilocks? Goldilocks itu seorang anak kecil dengan rambut emas, ada kepangnya. Dia pergi ke hutan, sampai di hutan dia ketemu rumah. Dia masuk ke dalam rumah itu, di dalam rumah itu ada 3 mangkok bubur. Dia makan mangkok bubur yang pertama, aduh dingin banget. Dia makan yang kedua, aduh panas banget. Dia makan yang ketiga, ini pas nih. Ya, it's right gitu. Dia kemudian setelah dia makan, ini anak ini kurang ajar juga ya. Masuk rumah orang, nggak langsung makan buburnya begitu. Dia keliling lagi, dia lihat ada 3 bangku. 1 gede, 1 kecil, 1 sedang. Dia duduk, coba naik ke bangku yang gede, waduh ketinggian gak enak banget. Dia kakinya gantung, goyang-goyang gitu kan. Dia turun, dia coba yang kecil. Begitu dia duduk yang kecil, ceprek, patah kursinya. Ya, kemudian dia coba yang kedua. Oh iya, ini pas. Ini pas. Lalu dia masuk lagi ke kamar tidurnya, dia lihat 3 ranjang. 1 gede, 1 kecil, 1 sedang. Dan ceritanya dia fit di yang sedang itu. Just right. David Christian, dia menyebut Goldilocks condition ini karena dia memang mengapati bahwa di alam semesta ini,
Kalau sampai bisa terjadi keteraturan seperti ini, karena semuanya itu serba just right. Bisa terjadi bahwa matahari ada di alam semesta ini dengan panas yang demikian, bumi jaraknya sekian, itu semuanya adalah kondisi yang just right. Sehingga bisa ada kehidupan di bumi. Lebih panas lagi, lebih dekat lagi dikit, lebih panas lagi dikit, kehidupan di bumi mungkin akan beda dengan kalau dia lebih jauh lagi dan sebagainya. Kita sebagai ilustrasi begini aja deh, kita kan sekarang bicara soal pemanasan global ya. Suhu itu naik sekian derajat, itu kan nggak naik 100 derajat, enggak dong. 100 derajat mendidih. Cuma naik berapa derajat, kehidupan di bumi itu beda sekali. Ya di Amerika itu danau kering di mana-mana. Ya di berbagai benua lain juga mereka mengalami air itu berkurang dan sebagainya begitu. Karena perubahan cuaca itu. Ya. Sekarang guru fisika bingung kan, ini sekarang lagi musim hujan atau musim panas sih sebenarnya gitu. Susah. Kenapa? Perubahan berapa derajat itu. Nah, orang-orang seperti David Christian sebenarnya mengatakan bahwa kondisi di bumi bisa menampung kehidupan itu karena kondisi yang just right itu. Siapa yang membuat sehingga kondisinya just right? Apakah karena kebetulan, karena ledakan Big Bang itu lalu semuanya serba kebetulan, kebetulan demi kebetulan, kebetulan demi kebetulan yang begitu banyak? Kelihatannya mereka lebih memilih itu. Mereka lebih memilih bahwa semuanya serba kebetulan begitu banyak sehingga terjadi kehidupan. Kalau kita balik ke bahwa Allah yang menciptakannya. Next slide. Seorang bernama Francis Collins. Francis Collins ini dia adalah direktur dari Human Genome Project. Ya, jadi proyek yang memetakan gen manusia, DNA manusia begitu. Francis Collins awalnya dia seorang ateis. Ya, tapi melalui perjalanan hidupnya termasuk ketika dia memimpin Human Genome Project ini akhirnya dia mengatakan apa? I found there is a wonderful harmony in the complementary truth of science and faith. Ya, saya menemukan ada sebuah harmoni yang menakjubkan ya di dalam kebenaran-kebenaran antara sains dan iman. Allah Alkitab ini juga adalah Allah dari DNA manusia. Ya, Allah bisa ditemukan di dalam katedral dan di dalam laboratorium. Dengan menyelidiki keagungan Allah dan keagungan menakjubkannya ciptaan, ilmu pengetahuan sesungguhnya dapat menjadi alat penyembahan. Jadi orang ini setelah dia menyelidiki DNA manusia yang begitu rumit, luar biasa dan sebagainya, dia tidak bisa berhenti menemukan bahwa di situ itu luar biasa. Ya, dan dia menyimpulkan bahwa ini tidak berarti Allah itu jadi tidak ada. Begitu, saudara. Hal yang lain, ya, poin berikutnya. Orang-orang tidak percaya itu masih bicara soal apa yang baik dan jahat. Bahkan sesungguhnya kadang-kadang adanya kejahatan itu dipakai sebagai alasan untuk mengatakan tidak ada Allah. Betul nggak? Tapi saudara, dari mana kita bisa mengatakan ada yang baik dan jahat kalau kita tidak percaya Allah? Kalau kita tidak percaya Allah, kita percaya bahwa ada sebuah ledakan yang terjadi entah kapan dan di mana dan sebagainya. Begitu bagaimana terjadi kita nggak tahu. Lalu kenapa seperti sekarang, kenapa teratur, kita juga nggak bisa menjelaskan, tapi kita berani berbicara soal yang baik dan yang jahat. Make sense ya? Sebenarnya nggak bisa bicara baik dan jahat. Kita hanya bisa mengatakan bahwa semuanya itu adalah kebetulan, karena dia percaya segala sesuatu karena kebetulan kan, betul nggak? Terjadi karena kebetulan demi kebetulan, kebetulan demi kebetulan, just right. Artinya sebuah kejahatan terjadi, kalau kita sebut dia kejahatan, ada tabrakan terjadi, karena kebetulan anakmu nyebrang pada saat kamu gak lihat. Kebetulan dia nyebrang ketika supir lalai. Kebetulan supirnya lagi baca SMS, kebetulan ada SMS masuk, supirnya kebetulan lagi baca, kebetulan ketabrak. Kamu gak bisa katakan itu kejahatan. Terjadi pembunuhan. Ya, di Bali kan kita baru dengar ada pembunuhan kan. Sebenarnya bukan mau dibunuh, tapi kenapa? Ada turis mabok dan sebagainya, lalu kemudian kencingin yang punya kafe marah, kemudian digebuk pakai bangku, mati. Ya. Kalau misalnya kita dari sisi orang yang tidak percaya Allah, harusnya kita mengatakan apa? Kebetulan terjadi, kebetulan dia mabok, minum kebanyakan. Ya kalau dia minum dikit aja dikit, dia gak mabok. Ya kebetulan dia minum banyak, dia mabok deh. Ya, lalu kemudian dia kencing, nah kebetulan kencing kena sepatunya, kena kakinya. Lalu kebetulan orang itu ambil bangku, yang diambil bukan
balon misalnya, gitu kan. Kebetulan bukan balon yang diambil, kebetulan yang diambil bangku. Kebetulan kemudian bangku itu dipukul, kebetulan kena kepalanya. Ya, dan kebetulan dia jatuh hantam bangku pula misalnya gitu ya. Lalu kebetulan dia mati, jantungnya, kepalanya berdarah. Kebetulan darahnya habis sebelum sampai ke rumah sakit misalnya. Kebetulan. Gak bisa kita meminta orang ini bertanggung jawab untuk apa yang terjadi. Semuanya serba kebetulan. Semuanya serba kebetulan. Standarnya apa? Kalau kita mengatakan, ini kan kita sudah sepakati bersama, kita gak boleh bikin orang mati. Ya, oke, berarti itu preferensimu. Preferensiku beda. Aku lebih prefer dunia ini manusianya hilang separuh. Boleh gak? Semuanya serba kebetulan. Dan kebetulan yang muncul di kepala aku mengatakan aku lebih prefer semuanya hilang separuh. Seperti Thanos. Gitu. Supaya alam ini lebih baik, dunia ini lebih baik. Saudara, jadi itu susah sekali untuk mereka jelaskan apa itu yang baik dan yang jahat. Gak punya ukuran untuk bicara baik dan jahat. Itu preferensi, itu kebetulan yang keluar dari pikiranku yang kebetulan berpikir seperti itu. Ya. Masalah bahwa besok mungkin saya masih berpikir begitu, besok saudara masih berpikir begitu, besok saya masih berpikir seperti itu juga kebetulan. Kebetulan saya masih keluar berpikirnya sama gitu. Aneh kan ya? Oke. Sekarang kalau orang Kristen bagaimana? Orang Kristen percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah yang baik. Dia ciptakan seluruh alam semesta ini dengan kondisi apa? Sungguh amat baik. Tapi kemudian datanglah kejahatan itu, karena apa? Karena Allah memberikan kebebasan di dalam manusia, tapi manusia memilih untuk menolak, untuk taat. Menolak untuk mengikuti yang baik itu, mereka pilih sebaliknya. Ya. Maka itu yang disebut dengan kejahatan. Kejahatan itu adalah memilih berlawanan dengan yang Allah kehendaki. Itu kejahatan. Itu sebabnya kata dosa di dalam Alkitab, ya dalam bahasa Ibraninya kata, dalam bahasa Yunaninya itu hamartia, itu artinya apa? Meleset dari sasaran. Sasaran yang mana? Sasaran yang Allah tunjukkan itu loh. Itu. Harusnya itu yang kita tuju, tapi kita maunya ke tempat yang lain. Itu dosa. Ya, dan itu yang kita sebut kejahatan. Kita punya kriteria yang jelas, saudara. Apa itu yang baik dan jahat? Ya. Mengasihi Allah itu baik, karena itu Allah inginkan. Mengasihi orang tua itu baik, itu yang Allah inginkan. Jangan membunuh, karena Allah sudah mengatakan jangan membunuh. Orang yang kamu bunuh itu adalah gambar dan rupa Allah. Ciptaan dalam gambar dan rupa Allah. Jangan dibunuh. Barang siapa membunuh, dia bertanggung jawab. Kan itu kan? Kalau di dalam worldview orang tidak percaya Allah, mereka tidak punya alasan sebenarnya untuk berkata seperti itu. Dan mereka tidak punya alasan untuk komplain. Kenapa ada kejahatan? Ada kejahatan berarti tidak ada Allah. Salah. Ya, gak bisa mereka ngomong begitu justru. Lalu yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan argument from reason. Ya, argument from reason. Saya ambil kutipan dari C.S. Lewis. C.S. Lewis katakan begini. Anggap saja di alam semesta ini, di balik semesta ini tidak ada sebuah sosok yang intelijen, sosok yang cerdas, dan tidak ada sosok yang kreatif. Maka demikian, tidak ada orang yang merancang otak saya untuk berpikir. Nggak ada nih. Ya kan? Karena tidak ada sosok yang cerdas itu, sosok yang kreatif itu nggak ada. Maka tidak ada yang merancang otak saya. Berarti semua atom di dalam kepala saya, semua reaksi kimia atau rasio saya atau hal yang kimia atau fisik, ya semuanya itu terjadi karena kebetulan dari apa yang saya sebut sebagai pikiran. Ya, nah kalau memang ini seperti itu, apakah saya bisa percaya produk dari otak saya itu? Nah kalau misalnya kemudian manusia mengatakan dia berpikir, dia berasio dan kemudian dia menolak Allah, maka pendapat yang seperti itu tuh gak bisa dipegang. Ketika dia mengatakan tidak ada Allah yang menciptakan, semua ini terjadi karena reaksi kimia dan lain-lain, maka pikiranmu yang mengatakan, buah pikiranmu yang mengatakan tidak ada Allah, itu gak valid. Ya. C.S. Lewis menyimpulkan rasio kita tidak bisa dipakai untuk memikirkan alasan untuk menolak Allah. Gak bisa. Saudara nangkep gak ini? Ya, ini agak rumit sedikit ya. Jadi bahwa rasio kita kan kita anggap ini bisa menghakimi apakah ada Allah atau tidak. Gak bisa. Pada saat kamu mengatakan tidak ada Allah, kamu sudah gak bisa katakan bahwa rasiomu itu bisa dipakai. Gak bisa. Bahkan gak boleh dipakai. Karena berarti ini adalah serba kebetulan. Pendapatmu mengatakan bahwa tidak ada Allah itu kebetulan. Itu gak bisa dipakai.
Rasio tidak mungkin bisa dipakai untuk mengatakan tidak ada Allah. Saya akan skip slide berikutnya, ini kurang lebih ya dari Alvin Plantinga dan juga Tim Keller. Ya, saya akan skip next slide. Ya, ini saya skip. Patricia Churchland itu juga yang tidak percaya Allah, tapi kemudian dibantah oleh Alvin Plantinga, kemudian juga dikomentari oleh Tim Keller. Saya lanjut lagi. Nah, saudara, ada satu hal yang kemudian menunjukkan betapa sebenarnya alam semesta ini bahkan jauh lebih menunjukkan kepada Allah daripada yang kita bayangkan. Ya. Apa yang saya tunjukkan ini adalah, ini foto orang ini namanya Benoit Mandelbrot. Ya, dan grafik yang di samping itu adalah sebuah gambar yang disebut dengan Mandelbrot. Ya, Mandelbrot, ya, grafik Mandelbrot. Saya punya sebuah video, ya, cukup panjang. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Waktu kita sampai jam berapa ya? Oh, bisa 20-30 menit lagi. Oke, kita bisa sampai besok berarti. Udah dikasih 30 menit masih bandel. Oke, ini sebuah video, silakan boleh dimulai. Ada suaranya. Bahasa Inggris sayangnya, saya nanti akan coba sambil terjemahkan. Jadi Mandelbrot set ya, apa yang disebut Mandelbrot set ini adalah sebuah rumus matematika yang memetakan titik-titik ya. Dan kalau titik-titik ini sesuai dengan rumusnya, dia akan tandain hitam, kalau tidak dia akan tandain merah. Nanti perhatikan keluar pola. Dan pola ini ternyata akan terus berulang, dan ini berulang And you have indefinitely, check more begitu. points, and you find that all those points right there belong to the Mandelbrot set. When you run it through that formula, Z stays small. And then the points that do not Ini adalah titik-titik we'll color those di red. Or some of dalam those grafik like that. Kartesian begitu yang And so cocok we dengan always rumus check the point Mandelbrot itu. 1. We found that the number 1 does not belong to the Mandelbrot set, so it gets colored red. Dulu sebelum ada komputer, mau bikin yang banyak tuh susah, karena hitungannya satu aja susah, apalagi banyak. Tapi ketika ada komputer, mereka bisa pakai rumus itu, lalu masukkan angka-angka, langsung dia akan bisa generate, sangat kompleks sekali, bisa generate yang banyak. And a pattern emerges, and the pattern looks like this. It's really interesting and unexpected. Nobody was expecting that when you made a map. Kalau kita lakukan semakin banyak perhitungan, memetakan semakin banyak titik, akan ada sebuah pola yang kelihatan. The axes now, because it turns out the shape is remarkably interesting and unexpected, and it'll turn out to have a lot of beauty in it as well. The shape itself is, I mean, this is a mathematical plot. I guess we'd expect it would have some mathematical properties to it, but everyone was surprised by the properties it has. Ya, dia akan The main hilangkan shape looks kind of like a garisnya. heart. That's called a cardioid. And a cardioid is what happens when you take a circle and you take your pencil on it and roll it around another circle of equal size. The shape you'll get is a cardioid. And you can see that, sure enough, the main part of the Mandelbrot set is a perfect cardioid. All the other shapes that are growing off of it Bentuknya itu are seperti circles. agak All mirip these hati perfect gitu ya. circles, attached to the perimeter of the Mandelbrot set. And then you Dan see some ternyata other features itu like these mengikuti little tendrils that bentuk grow ini. off of it, and a spike over on the Ya. left, kind of that juts out. That's kind of interesting. You notice that that top circle there, it's got a circle on top of it, another one on top of it on smaller and smaller scales, and it goes out and forms this little tree, and it's got 3 stems to it, including the trunk. So it's got a trunk and 2 stems for a total of 3 branches. You see that there? Kemudian dari bentuk utamanya itu ada To the yang left, berpencar-pencar, branches into itu 5. ada You see polanya. that? I mean, it's kind of small, but you can see the 5 branches there. The next one is 7, 9, 11, 13, 15. It's all the odd numbers. And by the way, Yang di atas itu bercabang 3. Yang paling atas itu cabang 3. Smaller and smaller though, and so you have to zoom in more. But Berikutnya itu also, cabang somehow 5. that knows how to count. It's kind of remarkable. And then on the other side you have Berikutnya the itu odd cabang and 7, evens. You have all the numbers dan seterusnya. in terms of the number Terus, of branches. kalau di zoom in itu gak It's ada remarkable akhirnya. enough that they have branches at all, because Kalau dengan matematika, who would dengan have thought grafik that when gitu you kan run bisa di numbers zoom through that in little gitu ya, formula, dibikin you lagi, get that di zoom shape. lagi. It's remarkable. Nobody terus was akan expecting berlanjut. that. And it's even more remarkable that it has the ability Di sisi apparently to satunya, count in terms of the itu number of 3, tools 4, that grow 5, off of dan seterusnya. each bud there. And of course, you can take 2 of those numbers, like 5 and 3. Now 5 plus 3 is 8, okay? And it turns out that the bud in between those 2 has 8 tendrils. Interesting. And that's true of all of them, both on the left side and the right. The bud in between the 2 adds the number of tendrils on each one. So not only does the Mandelbrot set know how to count, it knows how to add.
And then on the left side over there, you got this kind of spike that goes out. And you see there's this little bump on the end of the spike. Jadi kalau dijumlahkan itu yang di tengah itu ternyata matching begitu. And that little bump turns out it looks like the entire Mandelbrot set. It's a mini Mandelbrot set. And it's almost Dan di sebelah kirinya itu ada kayak ada sebuah titik. Growing off of it. But the basic shape's the same. It's got the cardioid and the circles. And it has a little spike growing off of it too, with a little bump. What could that be? Well, let's zoom in on that. And interesting. Absolutely fat, and it's got extra spikes growing off of it. And that's got a little bud. How about that? Now, of course, you could do that literally forever. And there's an infinite number of baby versions built into the Mandelbrot set on smaller and smaller scales. And take a look at how small this is compared to the original when we zoom back out here. Look at how tiny it is. Isn't that remarkable? And the fact that it repeats infinitely, and it doesn't lose complexity, it actually gains it each time you get more extra spikes growing off of it. Very remarkable. Well, to anticipate my conclusion in this, I'm going to suggest to you that this shape tells us something about the way God thinks. God's understanding is infinite. Jadi ketika dia sedang menghasilkan yang kecil-kecil itu di zoom in, itu kompleksitasnya itu terus seperti itu. Jadi terus kompleks seperti itu. Jadi pemahaman Allah kita adalah pemahaman yang tidak terbatas itu. Saudara bisa dapatkan linknya kalau mau, ya. Nanti saudara lihat lagi, sebenarnya dia masih bicara banyak tentang Mandelbrot set ini begitu kompleksnya. Saudara tidak heran kalau John Calvin itu menyebut alam semesta ini sebagai theater of God's glory. Kita lihat saja barang-barang yang sangat simple di tengah kita. Saudara pernah lihat foto kutu busuk gak? Kalau di zoom in. Atau kutu di ranjang kita di zoom in. Atau lebah. Siapa yang mungkin di sini lalat gitu ya, yang suka fotografi makro gitu. Ada yang suka nggak? Saudara, saya sebel sama lalat. Kalau ada di rumah pasti saya bunuh, ya disetrum, gitu. Puas rasanya. Tapi saudara, saya kagum dengan lalat. Lalat itu cantik. Ya jorok tapi cantik. Saudara, bener sih saudara. Coba cari foto lalat yang di makro. Bagaimana matanya itu, mata majemuk kan ya, dia punya mata majemuk, bagaimana warna-warni pelangi di situ, sayapnya itu walaupun kecil gitu, tapi warnanya juga pelangi-pelangi, transparan, tapi begitu lentur, begitu kuat, dia bisa terbang begitu cepat dan sebagainya. Ya, cantik luar biasa. Semua itu saya rasa menunjuk kepada Allah kita yang luar biasa itu. Kalau bicara semuanya serba kebetulan, kenapa lalat itu harus warna-warni seperti itu? Kenapa burung-burung itu harus warna-warni? Apa gunanya? Kalau kita bicara soal ini adalah masalah soal survival dan sebagainya, ya, kenapa harus warna-warni? Oke, warna-warni supaya bisa menarik pasangan, kan gitu kan? Tapi kalau gitu kenapa ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru dan sebagainya? Kenapa gak biru semua? Kenapa gak merah semua? Atau campuran warna yang sama tapi bisa bervariasi seperti itu? Itu hanya bisa menunjukkan kreativitas Allah kita yang luar biasa. Itu dari sisi wahyu umum. Sekarang saya ingin masuk ke wahyu khusus. Saudara, kita percaya ada Allah, tapi Allah itu Allah yang seperti apa persisnya, yang mana kita tidak tahu dengan persis sampai kita menerima wahyu khusus. Wahyu khusus, Allah memberitahukan kita bahwa Dia adalah pencipta yang beda dari ciptaan yang lain. Orang-orang bisa melihat batu dan dia kagum, dia menyembah batu itu. Orang-orang bisa melihat matahari, dia kagum dan dia menyembah dewa atau dewi matahari. Tapi kita, ketika kita melihat ciptaan yang luar biasa itu, kita bukan menyembah matahari atau batu atau pohon, tapi kita menyembah Allah yang menciptakannya. Kenapa? Karena Alkitab yang memberitahukan kita. Dan Alkitab tentu saja puncaknya adalah di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Bagaimana dia datang, kemudian dia mati dan dia bangkit. Ya, itu adalah hal historis, adalah kenyataan historis yang tidak bisa dibantah. Saudara, banyak orang yang berusaha untuk mengatakan Tuhan Yesus itu bukan sosok historis, tapi mereka kesulitan untuk membuktikan itu. Kenapa? Karena sejarawan-sejarawan Romawi itu menuliskan itu. Lukas sendiri juga, ketika dia menuliskan tentang pada zaman siapa,
Ya, itu semua menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang historis, gak bisa dibantah. Dulu pernah ada seorang ilmuwan bernama William Ramsey, dia mengatakan ini Lukas ini penuh dengan omong kosong. Ya. Di kota ini dia menyebut penguasanya sebagai gubernur, di daerah sana dia sebut sebagai wali negeri dan sebagainya. Saya mau buktikan dia salah. Ya, kalau saya berhasil buktikan dia salah, berarti catatannya ini ngawur. Maka saudara, ketika dia berangkat dan dia coba telusuri daerah, dia selidiki sejarah dari daerah-daerah yang dilewati Lukas itu. Dia mendapati bahwa memang sebutan untuk para penguasa di daerah-daerah tersebut memang seperti itu. Di daerah itu memang disebutnya begini, di daerah sono disebutnya begitu. Memang beda. Jadi yang terbukti itu bukan bahwa Lukas ngawur, tapi Lukas itu begitu precise. Dan saudara, kalau biasanya dia begitu precise dalam hal yang lain, maka ada satu detail di dalamnya yang kita tidak tahu, kira-kira dia bohong atau dia benar. Kira-kira. Contoh ya, kita punya adik. Adik kita ini biasanya itu selalu jujur banget. Satu hari dia mengatakan, aku melihat malaikat. Kita percaya atau kita bohong? Biasanya dia gak pernah berhayal dan sebagainya. Ya. Tapi satu hari dia mengatakan, aku melihat malaikat. Kita percaya nggak? Harus percaya. Setidaknya adalah mungkin dia salah lihat. Gitu kan, dia lihat ada kain digantung, dia pikir itu malaikat misalnya. Tapi bahwa dia meyakini dia melihat malaikat dan bukan bohong, kita harus percaya itu. Nah saudara, fakta bahwa Alkitab mencatat, contoh Lukas tadi mencatat kisah tentang Yesus begitu detailnya, begitu tepatnya, itu juga menjadi poin tambahan. Bahwa Yesus itu adalah sosok yang historis. Ya, bukan hanya di Alkitab, para sejarawan Romawi dan sebagainya, itu semua mencatat tentang keberadaan Kristus. Itu gak bisa dibantah. Hal lain, Alkitab juga memberitahu kita bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus itu awalnya gak percaya sama Tuhan Yesus. Ya kan? Dianggap gila. Pernah ada satu kali mereka datang, mereka mau bawa dia pulang, dianggap sudah gila. Di Markus, silakan saudara bisa cari. Ya, Markus mencatat itu. Saudara-saudara datang ngapain mau bawa dia pulang karena mereka pikir dia sudah tidak waras. Tapi kemudian mereka jadi percaya. Mereka jadi percaya. Bahkan jadi pemimpin umat ya, yang kemudian mati karena membela iman. Lalu Paulus dari seorang penganiaya menjadi seorang yang pembela sampai mati. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berpendapat Paulus itu lebih penting daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hanya punya murid sekian, Paulus keliling dunia Romawi pada saat itu menyebarkan kekristenan. Lalu kemudian ada 500 orang saudara sekaligus melihat dia sudah bangkit. Ya, dan Paulus katakan sebagian mereka sudah mati, sebagian dari mereka masih hidup. Artinya kalian tuh bisa cek di 1 Korintus 15. Saudara, semua bukti-bukti itu menunjuk kepada bahwa keberadaan Allah itu gak bisa dibantah. Kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi salah satu bukti yang sangat kuat bahwa Allah yang dikatakan oleh Alkitab itu sungguh benar, sungguh adanya. Dan satu hal lagi, karya Roh Kudus melalui gerejanya. Saudara, gereja itu harusnya by theory itu sudah musnah. Ingat gak di dalam Kisah Rasul, ya di pasal-pasal awal ketika Petrus dan Yohanes melakukan perbuatan mukjizat dan sebagainya, lalu mereka dihakimi, lalu ada seorang bernama Gamaliel memberikan nasihat apa? Gak usah diapa-apain. Kalau ini dari manusia, nanti akan musnah. Karena di dalam pengalaman orang-orang Yahudi sudah banyak. Orang-orang yang ngaku Mesias, lalu kemudian terbunuh mati, pengikutnya hilang. Orang-orang yang mengaku Mesias bahkan punya murid yang radikal, yang jauh lebih banyak, punya tentara begitu ya. Itu sudah berkali-kali. Bahkan ada yang pernah punya kerajaan, kalau saudara tahu Alkitabnya orang Katolik ada kitab Makabe. Makabe itu sebenarnya satu dinasti. Satu dinasti di masa 200-an tahun sebelum Tuhan Yesus. Ya. Yang berhasil mempunyai kerajaan itu kira-kira seluas kerajaannya Salomo. Tapi kemudian mereka bubar juga. Nah Gamaliel mengatakan, gak usah diapa-apain deh. Kalau ini benar dari Allah, kamu gak akan bisa melawan. Bahkan akan nyata nanti kamu ternyata melawan Allah. Tapi kalau ini bukan dari Allah, gugur sudah. Nanti dia akan hilang sendiri. Dan kenyataannya sampai hari ini kekristenan adalah salah satu agama yang paling dianiaya. Tapi sampai hari ini kekristenan masih terus eksis. Dan dunia ini bahkan boleh dikatakan adalah dunia yang sangat menjadi buah dari kekristenan dan pemikiran.
Sebagai penutup saudara, saya mungkin ingin bertanya apakah di antara saudara ada yang belum percaya Tuhan. Ya. Kalau saudara belum percaya, mungkin saya berikan lagi sebuah ini ya, apa yang disebut dengan Pascal wager. Ya, ini sebenarnya bukan sebuah argumen yang sangat baik sekali, saya gak terlalu suka. Jangan dibuka semua, satu kotak dulu. Ya awas ya, ngancem gitu ya. Oke, Pascal wager, ini dari Louis Pascal, ya ilmuwan itu. Louis Pascal katakan kalau kita percaya Allah dan tidak percaya Allah, sebenarnya itu pertaruhan yang gampang. Kalau kita tidak percaya Allah dan kenyataannya tidak ada Allah, kita rugi nggak? Nggak rugi apa-apa. Ya memang nggak ada Allah, gitu kan? Ya nggak rugi apa-apa. Kalau kita percaya Allah, next, ya, dia sampai ketakutan. Kita percaya ada Allah dan ternyata ya tidak ada Allah. Ya sudah, kita toh sudah menjalani hidup kita dengan baik. Alkitab kan mengajarkan yang baik kan? Gak ada loh orang yang mengatakan Alkitab mengajarkan yang jahat. Kan kita sudah hidup dengan baik, dengan saleh dan sebagainya, jadi berkat. Ya oke lah, udahlah. Gitu. Gak rugi apa-apa juga. Tapi kalau kita tidak percaya Allah dan ternyata ada Allah, cilaka kamu. Tapi kalau kita percaya ada Allah dan ternyata memang ada Allah, itu keuntungan, menang. Jadi kalau ini adalah sebuah pertaruhan untuk kita percaya Allah atau tidak, maka taruhannya sebenarnya mana? Percaya ada Allah. Saudara, ini kan sebenarnya sebuah argumen yang agak konyol ya. Hitungannya dengan untung rugi begitu. Ya, tapi kalau menurut Pascal, bodoh-bodohnya kalau kita mesti pasang taruhan nih. Taruhannya adalah kita pasang ada Allah. Maka saudara seharusnya saudara pilih di luar sana dari agama yang ada, mana yang menurut kalian paling baik, taruhan di situ. Harus. Ya, kalau berdasarkan Pascal wager ini saja. Masalahnya tinggal sekarang saya cari percaya Allah yang mana. That's the point. Ya. Tapi sekali lagi saudara, saya tidak ingin saudara kemudian menghidupi kehidupan iman itu sebagai sebuah pertaruhan, bukan. Kalau kita kemudian membaca Alkitab kita dan sebagainya, ini adalah sebuah berkat anugerah yang luar biasa kalau kita boleh percaya kepada Allah kita. Yang maha besar ini, yang menciptakan segala sesuatunya, tapi yang begitu mengasihi kita. Bahkan kemudian yang datang ke dalam dunia ini buat kita, ketika kita kehilangan Dia. Nah, mungkin sebagian dari saudara, next slide, ada yang berkata, aku belum percaya dan aku pengen minta tanda. Tuhan, kalau Engkau ada, jadikan aku kaya. Kita sering dengar ya argumen seperti itu. Sebenarnya itu argumen yang enak banget. Semakin ada Allah semakin senang saya, semakin kaya. Berani gak saudara kalau mau nantang Allah, ngomongnya itu bukan kalau ada Allah jadikan saya kaya, tapi bilangannya apa? Kalau ada Allah bikin saya sakit kanker separah-parahnya sehingga saya tidak sembuh. Berani gak? Sampai di situ saya rasa sebagian besar orang akan takut. Kenapa? Karena di dalam hati kecilnya dia khawatir, jangan-jangan memang ada Allah. Sebagian orang gak akan berani menantang Allah seperti itu. Maka saya mengajak kita bukannya menantang Allah, tapi mari kita datang kepada Dia dalam kerendahan hati. Datang kepada Dia berlutut, berdoa, katakan Tuhan kalau Engkau mau menyatakan diri secara pribadi, bicara kepada aku. Entah melalui firman berbicara, entah melalui hamba Tuhan berkhotbah berbicara. Nyatakan dirimu. Kalau Dia benar memang ada, saya rasa kita tidak berhak untuk menuntut apa-apa, tapi kita datang memohon. Meminta dengan rendah hati kepada-Nya. Ini kalau bagi yang mungkin belum percaya dan saudara mungkin masih menimbang-nimbang. Yang kedua, kalau saudara sudah percaya Tuhan, maka kita harus berhenti hidup sebagai seorang Kristen ateis. Mungkin memang benar kita masih ke gereja, kita masih beribadah, kita masih memberikan persembahan dan sebagainya. Tapi jangan hidup seakan-akan Allah tidak tahu apa yang menjadi kegelapan di dalam diri kita. Jangan hidup seakan-akan Allah juga tidak berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita kerjanya khawatir mulu. Kita kerjanya pesimis saja. Seakan-akan kita gak punya Allah yang berkuasa. We have to stop doing that. Saya akan ambil, karena saya dari STT begitu, dan saya masih di STT kan namanya cari mahasiswa terus kan. Jadi salah satunya, dan kebetulan di sini banyak anak muda nih. Ya begitu juga kalau bagi bapak ibu yang orang tua kan, saudara punya anak dan punya cucu kan, gitu kan. Kadang-kadang ada anak-anak muda tuh yang seperti merasa terpanggil jadi hamba Tuhan. Yakin betul, dia udah percaya Tuhan, dia merasa terpanggil jadi hamba Tuhan tapi gak berani. Kenapa?
takut. Nanti di depan ada apa? Sebenarnya itu ekspresi dari kehidupan kita sebagai Christian ateis. Kita merasa kita sudah begitu beriman sehingga bahkan saya bisa mendengar bahwa Tuhan sudah memanggil saya tapi saya gak berani maju. Gitu. Ya, kita akan pakai berbagai alasan untuk mengatakan ya nanti deh, tunggu deh dan sebagainya. Tapi kadang-kadang di dalamnya itu adalah ada ketakutan. Apakah kita tidak percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa? Kita khawatir masa depan itu nanti hidupnya seperti apa. Kadang-kadang orang tua mengatakan jangan, nanti mau makan apa? Seakan-akan kita mengatakan kalau kamu jadi hamba Tuhan, nanti kamu ditindas sama Tuhan, dia gak akan kasih kamu makan. Kan implied-nya begitu kan, betul gak? Setelah kita percaya Allah, tapi kita hidup sebagai orang Kristen ateis. Kita tidak benar-benar menyadari bahwa dia berkuasa, dia tahu, dia mampu, dia sanggup untuk terus menolong kita melalui berbagai bagian kehidupan kita. Ada orang tua yang bahkan alasannya tidak membiarkan anaknya lebih-lebih lagi adalah nanti usaha kita gimana. Begitu. Saudara numpang tanya juru selamat kita siapa? Tuhan Yesus, anak Allah, atau anak kita? Kalau juru selamat kita adalah anak dari salah satu kita, mari beritakan supaya kita yang lain juga datang menyembah dia. Begitu. Ya kan? Terakhir saya mengutip lagi dari 1 Petrus. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia yang punya hidup kita, dia yang kendalikan semuanya, dia yang pegang kendali. Apa yang dia inginkan atas hidup kita, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kita harus bisa sampai ke sana. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kadang-kadang kita sulit untuk bisa dengan lemah lembut dan hormat. Kenapa? Karena kita terpojok. Kita gak tahu lagi mau kasih jawaban apa. Pokoknya begitu deh. Lu kalau gak percaya masuk neraka lu ya. Gitu. Tapi kalau kita bisa dengan masuk akal, kita bisa dengan tenang, dengan cukup logis, dengan alasan yang baik kita memberikan, ya, kita akan bisa membuat orang berpikir. Ya, dan itu seringkali menjadi titik awal dari pencariannya akan Allah. Baik, saya sampai di sini dulu. Saya akan tutup doa dulu. Setelah itu kita bisa masuk tanya jawab. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini untuk kami boleh bersama-sama datang belajar di hadapan Tuhan. Kami sadar betul bahwa pikiran kami begitu terbatas, pemikiran kami begitu cepat, tapi Engkau begitu besar. Tapi sore hari ini kami bisa melihat setidaknya sedikit dari bukti-bukti yang Engkau tinggalkan. Bahwa Engkau sungguh ada adanya dan Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh mengagumkan dan kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Sebagian dari kami barangkali kami masih terus menggumulkan apakah kami mempunyai Allah yang kami dengar ini sungguh layak untuk dipercaya. Biarlah kesempatan ini kami diyakinkan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kami, mengubahkan hati kami yang keras. Sehingga kami boleh berserah kepada Tuhan. Sebaliknya di antara kami mungkin selama ini kami memang sudah percaya Tuhan, tapi kami tidak berani, kami kurang berani, kami tidak punya nyali untuk keluar sana dan memberitakan tentang Engkau karena kami takut kami tidak bisa menjawab. Biarlah ini menjadi satu kesempatan untuk kami diingatkan kembali, untuk kami terus belajar mengenal Engkau, sehingga kami bisa memberikan pertanggungjawaban ketika ada orang yang menanyakannya. Begitu juga tolong kami, barangkali selama ini kami hidup seperti orang Kristen ateis, tolong supaya kami sungguh hidup berserah kepada Engkau dengan sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya kembalikan. Baik, mari kita kasih apresiasi untuk Pak Hendro yang telah menjawab beberapa topik kita pada sore hari ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam Q&A. Jadi Bapak Ibu mungkin yang baru datang, tadi nggak sempat dengar. Kita Q&A-nya ada dua ya caranya. Bisa langsung angkat tangan untuk bertanya, nanti kami akan secara bergilir. Atau Bapak Ibu bisa mengakses melalui QR Code, bisa scan. Ataupun juga linknya di slide.do/GKY Karawaci. Jadi bagi yang ada pertanyaan silahkan dipersiapkan dulu. Nanti Pak Hendro akan menjawab ya. Waktu kita mungkin untuk Q&A masih bisa 15-20 menit, jadi masih cukup lama. Banyak pertanyaan yang bisa terjawab. Mungkin sembari rekan-rekan menyiapkan pertanyaan, ada satu yang sudah ada di online nih Pak Hendro. Oke. Cuma Pak Roni sama Pak Stefanus siap-siap ya, kalau saya nggak bisa saya lempar.
Oke, cuma ini pertanyaannya kayaknya agak gimana ya gitu. Maksudnya mungkin kurang ini lengkap, nanti saya akan lengkapi. Oke. Sekarang ini ada orang Kristen punya konsep mengalami atau merasakan Tuhan dalam ibadah. Bagaimana respon Bapak? Nah ini mungkin terkait kayak ketika kita bilang Tuhan itu ada, Allah itu ada, tapi ada orang-orang yang cuma bilang sekedar mengalami atau merasakan. Itu kan artinya tidak ada bukti fisiknya. Gitu. Bagaimana menurut respon Bapak? Kita sebagai manusia itu manusia yang diciptakan fisik, tapi juga spiritual. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kita mengalami ada sebuah pengalaman spiritual dengan Allah, saya rasa kita tidak bisa mengatakan itu tidak real. Bahwa pengalaman rohani dengan Allah itu bisa terjadi. Tapi memang manusia itu manusia yang jatuh dalam dosa yang mengalami kerusakan gitu ya. Kita kan mengalami kerusakan nih sebenarnya. Dan kadang-kadang kerusakan orang itu beda dengan yang lain, sehingga kadang-kadang ada yang dalam tanda kutip, sorry to say, ada yang mungkin sebenarnya kita bisa analisa dan kemudian ternyata itu adalah dalam tanda kutip delusional. Itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya yang dia alami itu adalah bagian dari delusional. Nah, kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman yang kita anggap supranatural seperti itu, yang orang lain tidak alami, barangkali ada baiknya kita coba diskusi dengan hamba Tuhan, diskusi dengan konselor. Biasanya mereka bisa memberikan, ini delusi atau memang kamu mengalami. Ya, mereka bisa akan memberikan ada parameter-parameternya. Kalau yang namanya delusi itu seperti ini, kalau yang pengalaman spiritual itu seperti ini. Ya, itu biasanya mereka bisa sampaikan untuk kita bedakan. Nah, saya pernah mengalami pengalaman seperti itu ketika dulu saya bertobat. Saya lahir dari keluarga bukan Kristen, lalu saya sekolah di sekolah Kristen. Ketika saya mengalami pertobatan itu ketika itu saya gak ingat khotbahnya, ya. Yang khotbah saya ingat Pendeta Caleb Tong, tapi khotbahnya apa saya udah gak ingat. Tapi saya ingat reaksi yang kemudian saya rasakan. Saya sadar betul saya ini orang berdosa. Saya sadar betul saya ini orang berdosa. Dan nangis itu gak berhenti-berhenti. Tapi sukacita. Ya, ada yang pernah mengalami itu juga? Ya, mungkin saat lagi nembak pacar terus diterima gitu. Nangis gitu, gak percaya kamu terima tapi sukacita gitu mungkin ya. Tapi ini benar-benar gak ketahan gitu, gak ketahan. Nah kalau saya mungkin itu. Ada teman yang lain adalah dia mengalami dia berbicara bahasa roh. Ya, tapi bahasa lidah. Tapi menurut dia itu terjadi sekali tok. Pada saat dia cerita ke saya itu dia mengalami sekali tok. Dan dia tidak pernah bisa lagi. Tapi ketika itu dia benar-benar merasakan satu luapan sukacita yang luar biasa. Sebuah kedekatan, kecintaan akan Allah. Ya, jadi saya rasa memang pengalaman rohani seperti ini tidak bisa kita discount. Begitu kita gak bisa anggap ini gak ada. Saya yakin itu tetap ada. Ya, mengingat kita memang manusia yang fisik tapi juga spiritual. Ya, Allah ciptakan kita seperti itu. Tapi memang kadang-kadang ada yang karena kerusakan itu yang kita rasakan itu delusi. Jadi sekali lagi kalau saudara mengalami itu, konsultasilah dengan hamba Tuhan, dengan konselor, is it real or is it maybe delusional gitu. Ya mungkin itu. Siap, baik Pak Hendro, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya supaya cepat. Pertanyaan, does God still exist? Oke, mungkin kita dalam satu tahap tadi, oke, Allah itu ada. Apa jangan-jangan pernah ada dan bagaimana kita membuktikan sekarang masih ada? Iya, iya. Oke, ini pertanyaan yang baik ya. Jangan-jangan Allah menciptakan lalu dia pergi misalnya. Ada doktrin yang seperti itu. Itu disebut deism ya atau deisme. Jadi mereka berpandangan Allah itu seperti Allah yang seperti tukang jam. Dia bikin jam, dia rancang, dia desain, dia rakit, kemudian dia putar jam itu. Lalu jam itu kan jalan sendiri kan, tik tak tik tak tik tak dia tinggal. Itu deisme namanya. Nah kalau pertanyaan tadi, apakah Allah sampai hari ini masih eksis? Saya cukup yakin dengan mengatakan begini. Kita lihat saja pengalaman orang-orang yang bertobat itu. Ya, di dalam pelayanan saya kan gak terlalu panjang sebenarnya, cuman belasan tahun begitu. Tapi di dalam pelayanan belasan tahun itu saya melihat ada orang-orang yang benar-benar tadinya hidupnya, brengsek, tapi itu berubah ketika dia kenal Tuhan. Kalau bukan Allah yang mengubah dia, saya rasa itu gak bisa berubah seperti itu. Ya, makanya itu sebabnya kehidupan kita itu Paulus bilang kita ini adalah surat-surat yang terbuka. Surat-surat yang terbuka. Kamu lihat hidupku, aku ini adalah surat dari Allah buat kamu. Itu hidup yang berubah itu.
Dan memang hari ini di tengah-tengah dunia posmo, orang-orang Kristen, teolog banyak yang mengatakan salah satu cara kita bersaksi adalah kehidupan kita yang sejalan dengan firman Tuhan. Ya, dan saya rasa sampai hari ini saya melihat sih banyak orang-orang Kristen yang hidupnya itu memang menghidupi Alkitab. Benar-benar hidup seperti itu. Ya, bisa jatuh nggak? Bisa. Tapi itu kan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi saya percaya Allah itu tetap masih ada dan dia terus bekerja di dalam diri kita. Dan yang namanya mukjizat itu sampai sekarang masih terus terjadi. Jarang, ya kadang-kadang di TV kita sesalkan, itu kayak direkayasa, dipalsukan dan sebagainya. Kita harus tahu itu bahwa memang kadang-kadang itu direkayasa. Ada yang sudah tanam orang di sana, lalu dia mengatakan, saya tahu ada seorang bapak di sana, bapak malam ini datang karena telingamu berdenging gitu. Ternyata memang itu orang yang dibayar untuk lakukan itu. Ya itu kita harus tahu ada yang sampai hamba Tuhan yang lakukan seperti itu, sangat disesalkan. Tapi mukjizat masih terus terjadi. Seorang penulis, seorang teolog dari Asbury, kan di Asbury kalau saudara tahu belum lama ini ada kebangunan rohani. Dia namanya Craig Kinner, ya orang Pentakosta, tapi dia nulis buku tentang miracle, itu 2 jilid begini, gede, tebel-tebel. Ya kalau saudara tertarik mungkin bisa lihat itu. Saya yakin Allah masih ada. Ya, jadi dibuktikan dengan pengalaman hidup orang percaya dan juga mukjizat yang masih ada. Karena firman yang Allah nyatakan terang-terangan langsung dituliskan lagi kan kita percaya itu sudah ditutup gitu kita. Baik, terima kasih Pak Hendro buat jawabannya. Kayak banyak banget melalui online. Kita pindah dulu ke yang onsite. Ada yang mau bertanya secara langsung? Jangan pertanyaannya di situ. Di sini semua jangan udah. Online. Ada yang mau bertanya secara langsung boleh? Oke, malu-malu semua malam ini. Kita lanjut aja dari yang online, mungkin pertanyaannya sudah di dalam Slido semua ya. Ini ada pertanyaan juga nih, lebih ke arah sains nih. Ada yang mengatakan bahwa Big Bang itu bisa terjadi karena fluktuasi kuantum. Apakah itu benar? Untuk yang satu ini saya harus pas. Pas dulu ya. Tapi mungkin begini, apakah benar dari fluktuasi kuantum atau apapun saya nggak tahu. Ya. Tapi gini, yang bikin fluktuasi kuantum itu apa? Datangnya dari mana? Ya mungkin maksud saya itu pertanyaan kembali gitu ya. In the end, sebenarnya saya juga tidak mengatakan alam semesta ini pasti terjadi karena Big Bang, bukan. Tapi saya berangkat dari teori yang sekarang populer itu yang mengatakan Big Bang, maka pertanyaan saya adalah siapa yang menyebabkan Big Bang itu, gitu kan? Nah, kalau dia mengatakan Big Bang itu terjadi karena fluktuasi kuantum itu, kenapa ada fluktuasi kuantum itu? Kalau ada fluktuasi itu kan berarti harusnya ada situasi stabil, lalu terjadi sesuatu, something happen gitu. Datang dari mana itu? Ya, itu sih. Kan sains kan mengatakan segala sesuatu itu terjadi ada sebab akibatnya, begitu kan? Betul. Kenapa? Mungkin hanya sampai di situ. Oke, tentang siap. Fluktuasi kuantumnya saya nggak tahu. Baik, siap Pak Hendro. Nah ini juga ada pertanyaan, jika kita adalah orang pilihan Allah yang dianugerahi untuk akhirnya bisa selamat dan percaya dan tahu juga akan keberadaan Allah, apakah Allah menjadi tidak adil jika ada orang lain yang akhirnya tidak bisa mengenal Allah dan mungkin jadi ateis dan tidak mempercayai bahwa Allah itu ada? Ya. Ini satu pertanyaan yang memang selalu menimpa, yang selalu dipertanyakan oleh orang-orang. Ya, dan sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang baik. Bahwa kita sebenarnya sedang memikirkan orang yang tidak kenal Allah itu bagaimana nasibnya. Ya, sebenarnya itu adalah sebuah compassion saya rasa. Itu lahir dari sebuah compassion. Bagaimana bisa saya diselamatkan kalau anggota keluarga saya tidak? Misalnya. Saya kadang-kadang ketika PI kepada orang, dia mengambil keputusan saya belum akan bisa terima. Kenapa? Karena keluarga saya belum. Masa iya saya hanya menerima keselamatan lalu keluarga saya tidak, ya kan? Terangkat dari sana. Tapi yang Alkitab katakan adalah begini, bahwa manusia itu pada dasarnya semuanya harusnya dalam hukuman. Semuanya itu harusnya sudah melawan Allah dan dalam hukuman. Jadi tidak ada jalan tengah sebenarnya. Kita itu bukan lagi di tengah, lalu kalau kita percaya Tuhan maka kita pindah ke jalur sini. Kalau kita tidak percaya Tuhan maka pindah ke sini. Sebenarnya enggak, kita semua sudah di sini. Paulus di dalam Efesus katakan kamu dahulu sudah mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Tetapi oleh anugerah Allah, anugerah kita dibawa untuk diselamatkan. Ya kan? Jadi kalau kita selamat itu bukan karena Allah tidak adil, tapi karena Allah beranugerah. Kita binasa kenapa? Karena kejahatan kita. Allah memberikan kita kebebasan tapi kita menolak dia. Itu sebabnya kita binasa.
Sedikit dosa saja itu sudah berdosa. Ya kadang-kadang kita berpikir saya ini gak berdosa kok, orang tua saya berdosa, dia baik banget. Ya, itu standar kita. Saya yakin setiap orang itu, ya ada seorang psikolog mengatakan pada dasarnya setiap orang itu punya sesuatu yang dia rahasiakan. Yang bahkan istrinya gak tahu, kalau istrinya tahu mungkin bisa dicerai gitu kan istilahnya. Suaminya tahu mungkin itu bisa dibenci, orang tuanya tahu mungkin bisa diusir begitu. Selalu ada hal yang memalukan yang kita tuh mungkin gak berani cerita dan sebagainya yang kita tahu itu gak benar. Kalau kita aja bisa menyadari itu, apakah kita masih bisa mengatakan aku ini gak berdosa? Gak layak aku dihukum. Apakah kita masih berani mengatakan itu? Gak bisa. Pasti pernah satu kali kita jatuh. Setidaknya satu kali pasti pernah. Ada peribahasa yang mengatakan apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Dan tidak ada gading yang tak retak. Ya, saya minta maaf atas nama gajah-gajah. Ya, begitu kan? Jadi semua manusia itu berdosa. Jadi kita harus tahu konsep Alkitab tentang dosa itu. Kita diberikan kehendak bebas, tapi kita semua sudah berdosa. Meleset sedikit saja itu meleset. Standar Allah itu seperti itu. Karena dia sempurna. Alkitab mengatakan apa? Sempurnalah kamu karena aku sempurna. Sedikit kita meleset itu sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Maka kalau kita selamat, itu anugerah. Itu dulu yang harus kita tangkap. Jadi kalau orang lain binasa, itu karena Allah tidak menyatakan anugerahnya atas dia. Tapi masalahnya begini, kita gak pernah tahu sebenarnya Allah sudah menyatakan anugerah kepada kita atau tidak. Dan kita tahu Alkitab ini dibagikan, disampaikan kepada semua orang. Artinya sebenarnya semua orang mempunyai kesempatan untuk percaya. Ya kan? Tapi kebanyakan orang lebih memilih untuk, aku gak butuh Allah, aku bisa. Dan sebagainya. Ya, jadi dalam hal ini kita gak bisa menuduh Allah yang tidak adil. Tapi Allah beranugerah, tapi memang banyak orang yang mengeraskan hati melawan Allah. Begitu. Baik, oke. Kuncinya di anugerah ya? Berarti. Iya. Oke, bentar. Saya cari dulu pertanyaan karena ada beberapa mungkin yang agak kurang relate. Oke, mungkin ini boleh sih. Bagaimana kita menjawab pertanyaan kalau misalnya Allah memang ada, kenapa dia membiarkan kerusakan atau kejahatan terjadi? Ya itu juga pertanyaan yang baik. Ya, banyak sekali diajukan oleh orang-orang baik yang tidak percaya maupun yang percaya. Tapi sekali lagi begini, orang yang tidak percaya sebenarnya dia tidak berhak tanyakan itu. Karena semuanya serba kebetulan. Ada gunung meletus, itu kebetulan, dia gak bisa menuduh. Kenapa Allah biarkan dia meletus? Gak bisa. Kebetulannya aja bumi itu tabrakan, maka di Turki bumi terbelah. Ya kan? Kebetulannya aja tekanan bumi itu begitu gede dan sudah 100 tahun gunung api tertentu belum meletus, maka dia meletus. Kebetulan aja. Dia berhak sebenarnya tanya kenapa Allah biarkan. Kalau dia ngomong begitu, itu sebenarnya udah dalam kerangka berpikir orang yang percaya ada Allah. Nah kita sebagai orang yang percaya Allah, bagaimana kita meresponi? Yang pertama adalah bahwa banyak hal yang terjadi itu karena salah manusia sendiri. Ya kan? Pertama tentu saja karena kejatuhan dalam dosa. Ya kan? Itu satu. Lalu yang kedua, yang kesalahan manusia itu adalah misalnya dia tebangi pohon dan sebagainya. Ya kan? Lalu banjir, longsor. Ya kan? Lalu dia bangun bangunan yang asal jadi yang tidak sesuai standar. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu di Nepal itu terjadi gempa. Ya, lalu kemudian bangunan itu runtuh banyak sekali. Kenapa? Karena bangunannya nggak sesuai standar. Lalu bangunan di Cianjur belum lama ini, itu juga karena sebenarnya di situ memang ada sesar yang belum diketahui. Dan tidak sesuai dengan standar gitu dibangun. Rumahnya asal jadi. Begitu juga di Turki, ya bangunannya katanya banyak yang asal, sehingga bisa kolaps langsung. Itu juga kan karena salah manusia. Ya kan? Tapi hal yang lain yang tidak di dalam kuasa manusia, kita harus tahu bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Tapi ada kuasa si jahat. Si jahat juga menyebabkan berbagai penderitaan yang terjadi itu. Hal yang lainnya adalah karena kejatuhan kita dalam dosa, manusia ke dalam dosa, maka ciptaan ini juga jatuh. Ya, maka yang kita sebut bencana alam dan sebagainya itu juga akibat dari kejatuhan. Ya. Tuhan diam saja? Sebenarnya enggak. Tuhan enggak diam. 2000 tahun yang lalu, Allah datang ke dalam dunia karena dia ingin menghentikan akibat dari dosa itu. Kapan? Ketika Yesus Kristus di atas salib itu.
dia mengalami kejahatan yang paling jahat, yaitu ciptaan membunuh penciptanya. Ya bayangkan kalau ada anak bunuh orang tua, kita marahnya kayak apa? Ya kan, ini anak ini benar-benar harus hukum mati. Harus dihukum mati. Nah ini penciptaan membunuh penciptanya, itu sebuah kejahatan yang paling besar. Tapi Allah alami itu kenapa? Demi menyelesaikan masalah dosa. Dan kemudian hari ini dia mempunyai murid-muridnya yaitu kita, orang-orang Kristen, untuk menyatakan kebaikannya, untuk menghentikan ketidakadilan, untuk menghentikan dosa, untuk menghentikan dampak-dampak dari kejatuhan manusia dalam dosa itu. Jadi apakah Allah diam? Allah tidak diam. Dia sudah lakukan tindakan terbesar penyelamatannya 2000 tahun lalu. Dan dia utus kita untuk menyatakan kasihnya. Dia utus kita untuk melakukan kebaikan di tengah dunia ini. Kita kadang-kadang berpikir Tuhan Yesus naik ke surga itu sampai di surga dia duduk tenang-tenang gitu ya. Menunggu nanti datang. Tunggulah tiduran dulu nanti kapan datang gitu. Satu konsep yang kita kurang sadari adalah bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, dia itu sudah memerintah sebagai raja untuk kerajaannya yang baru ini. Tapi memang belum sepenuhnya. Dan dia memerintah bersama siapa? Kita orang Kristen. Kita hari ini kita memerintah di bumi ini, di keluarga kita, di bisnis kita, di usaha kita. Itu sebenarnya kita sedang berusaha, kita sedang berkeluarga, kita sedang bekerja atas nama Tuhan. Mengatasi berbagai ketidakadilan, mengatasi berbagai kejahatan sejauh yang kita bisa. Jadi Allah tidak diam. Satu hari nanti dia akan datang dan menyelesaikan semua. Begitu. Terima kasih Pak Hendro. Kita lanjut. Ada pertanyaan lagi. Apakah Allah di agama lain layak juga untuk dipercaya? Atau mungkin juga memang ternyata ada. Terkadang terjadi mujizat juga jika penganutnya berdoa pada Allah mereka. Ya. Ini adalah satu isu yang kadang-kadang orang mengatakan kita itu seperti daki gunung. Kita lagi manjat gunung, ada orang dari jalur utara, ada orang dari jalur selatan, ada orang dari utara di sini nggak mungkin selatan dong ya, di sini barat, di sini selatan, di sini timur. Kalau kita lagi daki gunung, kan kita lihat pengalaman kan, ada yang pohon-pohon, lewat sini ternyata batu-batu, ada orang yang mengatakan begitu. Agama itu pada dasarnya mereka katakan adalah sebenarnya pengalaman kita dari sudut pandang yang berbeda-beda, tapi sebenarnya kita menuju puncak gunung yang sama. Nanti sampai di atas gunung ternyata, kamu tadi waktu di walkie-talkie cerita kamu lihat batu, kamu lihat landak. Saya nggak lihat itu semua, saya lihatnya kuda, gajah, ya macan, unicorn. Ya, saya pikir kita di gunung yang beda, ternyata gunung yang sama gitu. Itu yang bayangan mereka tentang agama yang berbeda-beda itu. Itu yang versi simpelnya. Tapi, apakah semua agama sebenarnya sedang mendaki gunung yang sama menuju puncak yang sama? Kita harus katakan tidak. Kenapa? Karena contoh misalnya agama Kristen mengatakan kita mempunyai Allah yang adalah Bapa, dia adalah Allah yang pribadi. Dan di dalam diri Allah itu ada 3 pribadi. Itu gak ada di agama. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan itu sama? Gak bisa sih. Basically kita tidak bisa mengatakan Allah itu sama. Di berbagai kepercayaan, gak bisa. Lalu misalnya di dalam Buddhism bahkan mereka tidak percaya ada sosok Allah yang adalah pribadi. Gak ada. Realita tertinggi di dalam Buddhisme itu bukan sosok Maitreya lah, Buddha bahkan, bukan. Ya. Tapi emptiness. Ya, itu realita tertingginya di dalam Buddhism. Jadi apakah kita akan katakan sama? Enggak, gak bisa, gak sama. Nah bagi kita sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus katakan dia adalah yang datang dari surga untuk membawa kita ke sana. Kalau enggak kita gak tahu jalan ke sana. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Ya, dan kita bisa menguji sih, maksudnya kan kita bisa pelajari juga doktrin-doktrin di dalam agama lain dan sebagainya. Banyak di antaranya, ya saya gak tahu kalau yang lain ada fitur apa lagi, tapi banyak di antaranya mereka mengunggulkan perbuatan baik. Perbuatan baik. Tapi di dalam Alkitab dikatakan apa? Perbuatan baik kami adalah seperti kain kotor. Saya mungkin kembali ke sana sedikit begini. Saya ini baik. Saya ini baik, bener. Ya. Saya baik sama istri, saya baik sama anak,
Saya baik sama murid-murid sekolah minggu saya dulu. Saya baik sama mahasiswa. Kalau nggak percaya tanya Pak Stefanus. Dia pasti tidak berani mengatakan tidak. Ya kan Pak? Saya ini baik. Saya ini baik. Tapi satu hari saya kemudian menampar anak orang. Respon saudara tentang saya bagaimana? Sebel mungkin. Ya kan? Ngadu ke Bu Castelia. Ini, Bu, ini dosen STT-mu tuh. Kendalikan. Ngomong ke Pak Adri, Pak ini pendeta GKY itu, kendalikan, ya kan? Sebel, dan saya pasti gak akan diundang lagi ke GKY. Ya, sekali lagi ini cuma contoh ya, saya gak pernah menampar anak orang. Satu hari, saya datang ke kelurahan, ngomong sama lurah, lalu lurahnya nyebelin ya, saya tampar lurahnya. Apakah saya hanya disebelin, dilaporin ke sinode, dilaporin ke Bu Kastel? Saya bisa dipolisikan, ya kan? Bisa dipolisikan. Mungkin ada yang videoin gitu. Ya, lalu kemudian terungkap, ini siapa nih? Ya, nampar lurah, hartanya ternyata banyak belum dilaporkan. Wah, udah kacau deh, gitu kan? Tapi setelah saya keluar dari penjara, saya belum kapok. Satu hari saya pergi jalan-jalan ke Merdeka Selatan. Ada Jokowi lewat. Saya tampar Jokowi. Apa dampaknya? Baru tangan terangkat slow motion. Ya, pas Pampres sudah bertindak, saya bahkan gak sempat nampar. Betul gak? Saudara, kadang-kadang di dalam agama-agama itu mereka bicara soal perbuatan baik dan sebagainya. Betul perbuatan baik. Tapi kalaupun saya baik, saya tampar anak orang, orang gak akan bilang dia musuhnya baik kok. Oh, sayang sama mahasiswa, sayang sama murid sekolah minggu. Gak apa-apa, tampar aja, tampar. Ini ada 5 anak lagi nih, tamparin semua. Kan gak begitu kan? Salah ya tetap salah, begitu. Salah itu tetap akan diingat, akan diperhitungkan. Saya tampar RT, RW, lurah, itu pasti akan ada hukumannya. Begitu kan? Jadi kalau misalnya di dalam agama-agama itu mengajarkan kebaikan dan sebagainya, Alkitab mengatakan itu gak cukup. Apalagi kejahatan kita, sekecil apapun kita pikir, itu adalah melawan Allah. Lain degree-nya dengan nampar anak kecil, nampar lurah, sama nampar presiden. Lain degree-nya, apalagi ini kita menghina Allah. Ya, itu degree-nya beda. Dan itu yang Alkitab katakan, itu sebabnya Allah sendiri yang harus datang untuk selesaikan itu. Gak bisa dengan usaha manusia. Begitu. Baik, oke, terima kasih Pak Hendro. Mungkin tadi pertanyaannya kan sedikit tentang apa ya, apakah kita bisa mempercayai bahwa Allah lain itu ada gitu. Iya. Nah, kalau boleh saya tambahkan, bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa apa ya, bisa berargumen atau membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hanya satu-satunya. Gitu, bukan yang coexist dengan Allah-Allah yang lain gitu. Ya. Mungkin kadang kita juga bisa punya pemikiran, oh ya mungkin kita percaya Allah orang Kristen ada, benar gitu, kita setuju. Tapi bisa juga kan coexist dengan Allah-Allah yang lain juga ternyata ada. Ya, Gitu. Bagaimana kita bisa buktiin itu, bagaimana kita mempertanggungjawabkan. Allah kita sebenarnya bukan satu-satunya dalam arti begini, di dalam dirinya 3 pribadi. Oke, 3 pribadi, tapi hanya satu Allah. Dan di dalam Alkitab jelas sekali dia katakan tidak ada Allah lain selain dia. Ya. Jadi yang lain itu adalah hanya ilah-ilah sembahan. Di dalamnya itu ada yang di Alkitab juga bicara tentang bagaimana iblis itu menyamar jadi malaikat terang dan sebagainya. Tidak ada yang lain. Ya, jadi kalau kita sebagai orang Kristen kan kita sudah memang percaya bahwa ini wahyu Allah. Dan wahyu Allah sudah mengatakan, kalau hanya berdasarkan wahyu umum kita bisa menebak-nebak jangan-jangan ada Allah lain nih. Gitu. Tapi dari Alkitab mengatakan tidak ada Allah lain. Dan saya rasa pengalaman kita sebenarnya harusnya membawa kita untuk melihat bahwa sebenarnya Allah memang hanya satu. Kalau Allah itu lebih dari satu, apa yang terjadi? Di dalam banyak kepercayaan itu ada yang punya apa yang disebut dengan dualisme monoteis. Ya, jadi punya 2 Allah. Contoh adalah orang Zoroastrianism. Orang Zoroastrianism itu punya 2 Allah. Satu namanya Ahriman, itu yang jahat. Yang kedua itu namanya Ahura Mazda. Ya, nama ini asalnya nama mobil Mazda. Ya, jadi gak ada keluarga Mazda gitu, gak ada. Itu dari Ahura Mazda itu. Mazda itu apa? Itu hikmat begitu. Itu yang berhikmat. Saudaranya itu yang jahat itu Ahriman. Dan mereka bertempur. Ya, dan menurut orang-orang Zoroastrianism, kebaikan dan kejahatan itu karena ada Allah yang baik dan jahat itu. Ya. Nah, di dalam kekristenan bukan. Allah itu adalah baik
Dia ciptakan segala baik, dia berikan kehendak bebas pada kita, kita termasuk para malaikat yang jatuh itu menyalahgunakan kebaikan kehendak bebas itu untuk melakukan yang jahat. Itu penjelasan kita. Jadi di dalam worldview Kristen itu tidak ada ruang buat Allah lain. Nggak ada ruang buat Allah lain. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendro. Ini sepertinya cukup banyak pertanyaan yang tentang keselamatan dan predestinasi. Jadi mungkin siapa tahu next seminar kita bisa tentang predestinasi ya. Gitu. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sedikit sebelum kita selesai. Kita punya waktu sampai jam 12 malam kok. Oh, iya. Sampai besoknya juga. Sampai besok. Saya nggak ada pelayanan besok. Oh, iya. Oke, mungkin ini ketika kita mempercayai bahwa Allah itu ada dan kita tahu bahwa Allah itu adalah roh, maka apakah kita juga bisa mempercayai bahwa makhluk halus yang lain itu benar-benar ada juga? Ya. Menurut saudara bagaimana? Iya. Dulu mama saya meninggal 10 tahun lalu. Sebelum meninggal itu dia jatuh gitu. Dia jatuh lalu patah. Nah waktu dia jatuh patah itu saya pulang ke rumah. Lalu kita ngobrol. Di dalam obrolan-obrolan itu rupanya dia sedang posisi gak berkaitan dengan jatuhnya sih. Tapi rupanya dia baru mengalami pengalaman. Dia lihat ada penglihatan makhluk jahat itu di atas pohon. Gitu. Jadi dia lagi jalan ke tempat II saya, lalu di atas pohon itu dia lihat ada makhluk gitu. Dan dia ketakutan sekali. Lalu ketika dia cerita-cerita itu, ya kemudian saya kaitkan gitu bahwa saya percaya apa yang dia lihat. Adik saya juga saya bilang, saya percaya apa yang lihat memang bisa ada roh jahat. Gitu. Dan dia kaget, kamu kan orang Kristen, emang percaya roh jahat begitu? Ya, bukan hanya percaya Tuhan gitu. Justru di dalam worldview Kristen, kita percaya Allah, tapi kita percaya bahwa malaikat-malaikat yang jatuh itu mereka lah iblis dan malaikat-malaikat setan-setan itu. Gitu. Dan Alkitab mengatakan mereka tuh bisa menyamar jadi apa saja for the sake of membohongi kita, untuk membawa kita pergi dari Allah. Begitu kan? Kadang-kadang untuk menakut-nakuti kita, kadang-kadang untuk membuat kita takjub, bahkan kemudian kita mengikuti dia dan tidak mengikuti Allah. Jadi makhluk-makhluk jahat dan sebagainya, roh-roh jahat itu benar adanya. Kita gak bisa mengatakan itu gak ada. Justru worldview Kristen itu sangat bisa berkata seperti itu. Orang-orang yang tidak percaya Allah, yang percaya dunia ini terjadi dengan sendirinya dan sebagainya, mereka gak punya alasan untuk percaya itu. Ya, tapi justru mereka punya kelemahan, gak bisa menjelaskan fenomena-fenomena seperti itu. Mereka gak punya jawaban. Tapi kita sebagai orang Kristen justru kita percaya. Tapi kita percaya bahwa mereka jahat, Allah yang baik. Begitu kan? Oke, ya baik. Sebelum pertanyaan terakhir dan menjadi pertanyaan penutup, ada yang dari onsite dulu bukan dari onsite ya. Maksudnya ada yang mau bertanya secara langsung dulu? Kesempatan terakhir. Ada yang mau bertanya secara langsung? Boleh angkat tangan. Kalau setelah kita bubar, nanya di depan bayar loh. Ada? Ada lah Soroni? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu terakhir ya. Ya, ketika kita lagi mau mencoba untuk menjelaskan nih misalnya ke orang lain, ataupun juga kita punya keraguan dalam diri kita, bagaimana kita menjelaskan apakah Allah itu benar-benar ada. Nah, tapi kita juga bisa melihat bahwa ada ketidakkonsistenan dalam perjanjian lama. Seperti hewan di Bahtera Nuh, bagaimana dia kumpulkan itu. Dan dibilang harus termasuk dengan hewan-hewan yang endemik. Harus berpasangan seperti itu. Logistiknya seperti apa. Terus Firaun pada era Musa tidak ada sumber sejarahnya juga. Kerajaan Daud juga tidak ada sumber sejarah yang menyatakan bahwa kerajaan itu semegah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Apakah ada sumber lain gitu yang bisa kita jadikan bukti? Banyak hal di dalam Alkitab itu yang disangka bohong dan sebagainya sebenarnya terbukti. Ya, saya punya satu Alkitab yang khusus namanya Archaeological Bible. Di sana mencatat banyak sekali hal-hal yang disebutkan di dalam Alkitab yang merujuk kepada peristiwa, tempat dan sebagainya yang historis. Jadi sebenarnya Alkitab itu banyak sekali yang seperti itu. Tentang Bahtera Nuh sebentar ya. Jadi yang tentang kerajaan Daud ya. Sebenarnya mungkin memang kita susah untuk menemukan kayak jejak-jejaknya begitu ya. Tapi bukan berarti itu gak ada.
Karena kemudian bukti-bukti tentang bait Allah Salomo pernah ada, itu ada. Ya kan? Termasuk kemudian bait Allah pada zaman Tuhan Yesus, itu kan yang dibangun ulang oleh Zerubabel lalu disempurnakan oleh Herodes, kira-kira begitu. Ya kan? Nah, Alkitab mencatat bahwa itu memang mereka bangun ulang. Ya. Jadi itu bukan sekadar karangan, memang ada. Lalu di Alkitab itu ada satu bangsa yang disebut bangsa Het. Bangsa Het atau bahasa Inggrisnya itu Hittite gitu. Selama 19 abad sampai abad ke-19 itu orang Kristen Alkitab itu dibully gara-gara bangsa Het itu gak pernah ketemu oleh para arkeolog. Sampai kemudian ada seorang arkeolog Jerman itu tahun 18 sekian gitu. Saya agak lupa. Saudara coba cari aja the Hittite, archaeology about the Hittite. Arkeolog Jerman ini menemukan ini ada satu bangsa nih. Kita gak pernah ketemu sebelumnya bangsa ini siapa. Diselidiki, itu bangsa Het. Gitu. Jadi ternyata 19 abad diridicule, dibully karena dikirain gak ada, Alkitab salah. Ternyata rupanya selama berabad-abad itu Alkitab satu-satunya sumber sejarah teman itu. Jadi sebenarnya Alkitab itu banyak hal sekali yang kita bisa buktikan bahwa itu real. Nah sekarang tentang Bahtera-Anu. Tentang Bahtera-Anu itu memang ada beberapa pandangan hari ini, ada yang mengatakan bahwa banjir yang terjadi itu mungkin sifatnya lokal tapi sangat parah. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan itu memang real adanya gitu. Saya tidak pernah benar-benar menghitung ya sebenarnya keragaman binatang itu seperti apa sih dan bagaimana caranya itu muat di dalam bahtera itu gak tahu. Gimana caranya kemudian memberi makan bagi binatang sebanyak itu juga sebuah pergumulan yang penting gitu. Saya harus jujur katakan I don't have answer for that. Ya mungkin salah satu yang paling dekat adalah mengatakan bahwa itu sebuah banjir yang sangat besar karena di dalam banyak kisah bangsa-bangsa di Timur Tengah itu mereka bicara tentang sebuah banjir besar itu. Ya mungkin itu sifatnya lokal di situ sangat besar sekali seperti ada masa Ice Age begitu, esnya membeku ya lalu kemudian terjadi sebuah genangan yang besar dikombinasikan karena air ini diceritakan keluar dari bumi dan dari atas, hujan dan keluar dari bumi. Jadi mungkin itu yang paling dekat. Tapi gini, di dalam Alkitab misalnya ketika di Kisah Rasul dikatakan pergilah jadikanlah kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, ya seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu Lukas berhenti di mana? Di kota Roma. Kenapa berhenti di Roma? Sebenarnya dia ingin mengatakan Paulus sudah sampai seluruh bumi. Karena ketika dia sampai di Roma, itu adalah pusat dari dunia hari itu. Jadi kadang-kadang ada bahasa yang seperti itu. Apakah banjir yang Nuh itu memang sebenarnya merujuk ke sana, sebuah banjir yang sangat besar, kita nggak tahu. Ya, saya nggak bisa memastikan itu. Ya. Oke, baik. Ya, itu saja. Jadi pertanyaan barusan mengakhiri sesi tanya jawab kita pada seminar hari ini ya. Kita kasih apresiasi sekali lagi untuk Pak Hendro. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendro. Ya boleh kembali ke tempat duduk.